Iya, Bung Pangeran, Presiden kita sudah sampaikan kita harus lolos di Piala Dunia kali ini kualifikasi. Anda melihat bahwa nanti debut Kluivert kali ini, Bang, masih berada di bawah bayang-bayang STY nggak? Karena katanya Bang Toel, STY bukan siapa-siapa. Apa warisannya gitu, Bang? Iya, jadi sebenarnya kita tuh udah malas ngomongin STY sebenarnya, udah lewat masa lalu itu sebenarnya. Iya, jadi apapun yang terjadi kemarin, kita lihat ke depan aja. Gitu. Dan siapapun yang kemarin sebenarnya berbeda pendapat ya, mendingan STY mendingan Kluivert udah kelar tuh urusannya, udah kelar lah. Kita lihat ke depan, kita lihat Patrick Kluivert. Dan saya nggak mau ngomongin teknis karena ada coach di sini kan. Kalau urusan teknis kita kasih kepada yang kompeten, yang bukan pelatih mah nggak usah ngomongin teknis lah. Kalau ada pelatih di meja ini gitu. Aduh. Nah, cuman gini, kalau kita mau ngomongin soal apa sih warisan STY gitu. Sebenarnya warisan STY ya, abang-abang semua. Itu saya ngelihatnya nggak dari sisi teknis sih. Tapi warisan STY itu adalah ekspektasi rakyat Indonesia. Walaupun memang bukan cuma gara-gara STY aja, bukan. Enggak. Gitu. Di situ ada peran federasi, ya, ada peran ketua umum, ada peran pemain udah pasti mereka yang main di lapangan. Peran pemerintah, betul sekali. Dan juga STY sebagai pelatih. Nah, sehingga yang harus dilakukan dan Kluivert PR-nya adalah bagaimana melampaui pendahulunya. Harus lebih baik dari segi hasil udah pasti dan dari segi permainan. Salah satu kritik terbesar kepada STY adalah mainnya boring gitu kan ya. Mainnya defensif, bertahan mulu gitu, tapi dapat hasil. Kan maunya kita adalah bermain bagus, ofensif, atraktif, ya, proaktif dan juga menang. Begitu. Dan saya juga mau bilang gini bahwa selama ini kan kalau kita lihat Timnas dan juga PSSI bilang bahwa ya kita nggak ada target sebenarnya buat 2026. Gitu kan, kita lihat nanti ke masa depan. Tapi semua strategi yang dilakukan, menaturalisasi pemain-pemain dari segi jenisnya, itu kita bisa ngambil kesimpulan, ini sebenarnya adalah strategi win now, harus sekarang. Contoh misalnya, kemarin kita dapat Joey Pelupesi. Ya, ini gelandang bertahan, pengalamannya udah panjang, pernah main di Inggris juga dia, walaupun di tier 2 ya, umurnya 32. 32 bang, dia udah 32 sekarang, udah 32. Tahun ini 32. Sehingga apa? Sehingga ini kan pemain yang memang berada dalam usia prime-nya dan dia harus digunakan sekarang. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya ya, kita lihat mungkin Tom Hey ini perlu partner di tengah yang bisa lebih gerasak-gerusuk lah kira-kira gitu. Ya, itu dipakai lah sekarang. Nah sehingga kalau kita mau bilang ekspektasinya apa, ya harus lolos ke Piala Dunia. Harus menang, harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan saya sangat senang sekali sebenarnya Pak Presiden Prabowo bilang, kita bukan kalau bisa lolos Piala Dunia, ya. Kalau memungkinkan lolos, enggak. Mandatnya jelas, harus lolos ke Piala Dunia dan itu harus lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Dari segi hasil, dari segi permainan. Karena ekspektasi ini gila loh. Kalau kita pantau sosial media, kita lihat saya semua kawan-kawan supporter Timnas, itu ngomongnya, gue udah gak sabar nih lihat Oleh Roma ini golin di Australia gitu. Ya. Gue udah gak sabar nih lihat kita ngacak-ngacak Australia. Dan memang betul kalau kita lihat Australia sekarang, ini mungkin ya skuad Australia 20 tahun terakhir yang paling B aja lah, yang paling biasa banget ya. Yang paling biasa banget gitu. Sementara kita, saya sih bisa bilang, kita kemarin nonton pas lawan Australia di GBK tuh ya, imbang tanpa gol. Itu pertandingan Martin Paes jadi superhero tuh ya, bener-bener jago banget lah. Nah saya sih melihat Australia gak ada istimewa-istimewanya sebenarnya. Walaupun mainnya away, kita expect Indonesia menang. Dan menangnya bukan cuma menang, tapi bermain atraktif, gitu, bermain ofensif, gitu. Karena kalau ternyata nggak beda jauh dengan yang sebelumnya, jadi kan orang jadi bertanya-tanya. Jadi apa ya, keraguan-keraguan tersebut itu harus diredam. Karena kenapa? Bagi supporter Timnas itu sebenarnya sederhana sebenarnya yang mau mereka lihat. Pengen lihat menang, pengen lihat berprestasi. Masalah soal pemain ini dari mana asalnya, lahir nggak di Indonesia, itu udah jadi omongan nomor 2, nomor 3. Sekarang kita pengen lihatnya menang dulu. Tapi dengan kata kunci melampaui itu masuk akal, realistis itu, melampaui pelatih sebelumnya. Harus melampaui, harus. Dari segi hasil nomor 1, ya, yang nomor 2 adalah dari segi permainan. Harus, permainan tapi bisa nggak? Permainan ini kan subjektif ya. Kalau misalnya nih ngomongin soal sepak bola indah, ngomongin sama Pep Guardiola sama Jose Mourinho misalnya itu beda banget. Yang satu yang penting main cantik, yang satu yang penting menang, gitu kan. Filosofinya berbeda, tapi hasil nggak bisa bohong kan. Nah disitulah sebenarnya kita bisa lihat secara kuantitatif nih ya, ada buktinya. Menang nggak, lolos nggak, dan juga secara subjektif bagi supporter, bagi penonton lihat cantik nggak mainnya, bagus nggak, menghibur nggak. Jadi 2 parameter itu saya rasa yang harus dilampaui oleh Patrick Kluivert dibandingkan dengan pelatih sebelumnya. Oh coach, beban yang sangat berat untuk pemain kita, coach, luar biasa. Pelatih. Ngacak-ngacak Australia, ofensif dari awal. Iyalah, semua sudah dibahas ini soal naturalisasi, diaspora, semuanya lah.
menurut saya stop lah banding-bandingkan STY dengan Patrick Kluivert yang sekarang. Ayo kita dukung Peter, tantangannya berat. Harapan kita ke depan tim ini lebih bagus lagi, tim nasional kita, dan lolos. Hentikanlah bandingkan. Saya nggak setuju kalau Sintayong nggak punya jasa, ada jasanya Mas. Pasti itu, ya. Tetapi pergantian pelatih dimanapun itu Arab Saudi ganti pelatih kok, gitu. Jadi wajar-wajar, Australia juga wajar-wajar saja gitu. Apa sih mau ganti pelatih itu, apa sih tujuannya? Federasi mau tim ini lebih bagus dan lolos ke Piala Dunia. Itu yang kita dukung bos. Udah jangan balik lagi ke STY lagi loh. STY kita respect sama STY, dia punya jasa. Itu pasti gitu loh. Tinggal bagaimana sekarang harapan kita dengan persiapan yang mepet ini, pelatih yang baru ini, Peter ini bisa memaksimalkan nanti dan seterusnya, pertandingan seterusnya lebih baik lagi dari STY. Itu yang paling penting. Udah jangan balik ke belakang lagi. Sudahlah gitu. Kenapa STY lagi dibawa di sini? Nggak ada. Dan beliau kita respect sama STY. Mereka jasanya juga banyak. Beliau jasanya banyak dan beliau dan kawan-kawan. Dan sekarang kita sokong ini Patrick dan kawan-kawan juga gitu loh. Tujuan kita apa sih? Kita ke Piala Dunia itu aja. Tadi soal pembinaan sudah dibahas semua. Saya setuju lah semuanya ini. Tapi kalau membandingkan STY dengan Patrick, saya bilang ini nggak fair gitu. Ayolah kita dukung tim nasional kita, mudah-mudahan nanti kita minimal 1 poin dan atau 3 poin. Itu saja, terima kasih. Soal komposisi naturalisasi nggak masalah coach. Soal komposisi naturalisasi, dominasi nanti pemainnya, Tadi diaspora sudah dibahas semua. sama Bung Joy, pembinaan. Saya setuju, kebetulan saya kan juga ngajar pelatih saya instruktur juga. Instruktur pelatih sudah kita perbanyak di departemen teknik, ya kan. Harusnya mereka juga ada kerjaan, ada tempat untuk membina anak-anak itu gitu. Jadi saya support Bung Joy ini, kompetisinya harus jelas. Ya, pembinaan usia dini harus diperhatikan. Kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 juga harus dibenahi gitu loh. Tapi kan ini topiknya kan Piala Dunia. Ayolah kita sokong Peter Kluivert ke depan. Mudah-mudahan kita lolos ke Piala Dunia, itu aja. Oke. Bung Ucup, komentar lu sebelum ke Bung Andri. Saya sih setuju bener apa yang dikatakan Coach Banur, apalagi dulu ini kan timnya beliau ini yang kita sebut-sebut hampir lolos Piala Dunia 86. Waktu itu kita hampir lolos, cuman Asia jatah cuman 2. Ini sekarang berapa jatah? Iya, 8. 8. 8. Kami dulu, bukan saya anti naturalisasi, kami di lokal semua, hampir aja. Kalau kita menang sama Korea, tapi siapa yang mau menang sama Korea gitu kan? Gitu loh. Hampir lolos kita waktu itu. Kita juara subgrup Asia. Grup 3B. Ya, Jepang ke sana. Dan cuma 2 bos. Ini 8 loh. Makanya ini momentum yang kesempatan yang besar kita ke Piala Dunia. Ayo kita support tim nasional yang sekarang. Terima kasih. Oke. Bung Ucup. Iya, sebetulnya kita belum pernah sedekat ini ke Piala Dunia kan. Jadi kalau kita selalu bersepakat bahwa kita ingin melihat, ya maksudnya 2 babak lagi kan, hampir sama gitu. Dan waktu itu peserta cuma 2. Nah kalau saya ginilah, tahun 2012 saya pernah bikin film yang cerita Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya tapi bukan dengan pemain diaspora sih, tapi intinya dengan impian lah, sebuah universe yang saya ciptakan sendiri. Waktu saya kecil saya selalu sebelum kemudian jadi filmmaker saya suka nulis cerita-cerita Indonesia ke Piala Dunia. Jadi kalian ini kalah lah sama Ai. 80-an udah duluan nulis. Ketika timnya Bang Banur kalah 1-4 di GBK, saya ingat itu saya nonton dari stadion pulang, saya bikin catatan tuh Indonesia ke Piala Dunia gitu. Nggak pernah kejadian. Jadi kalau hari ini lolos ya saya senang-senang aja. Karena kan memang semua orang pengen, apalagi anak-anak yang muda-muda yang bilang seumur-umur pengen lihat negara di Piala Dunia, saya duluan dari mereka kan. Pengen lihat apa Rizky Ridho nekel Messi gitu kan. Nggak mungkin, Misil Girls. Misil Girls. Jadinya maksudnya poinnya adalah apakah semua kita mendukung? Ya kita mendukung. Kita mendukung semua kan. Dan kita akan punya kebanggaan bahwa bendera itu ada di stadion, nyanyi bareng-bareng. Jadi memang sudah tidak pada tempatnya lagi kita membicarakan STY ini. Seneng nih berdua, apalagi Bang Toel. Saya curiga Bang Toel datang ke sini karena STY, oke saya berangkat. Sebut-sebut lagi Bung Toel. Ya, jadi artinya itu tujuannya kan.
federasi salah satu tugasnya kayaknya adalah membuat timnasnya mencapai prestasi tertinggi. Nah ini targetnya. Dan kita semua akan tahu lah kalau hari ini tim ini ke Piala Dunia, ini akan dikenang terus-terusan kan. Karena prestasinya belum tentu bisa diulangi 30, belum tentu bisa diulangi 34 seperti itu. Artinya ya kita harus bicarakan masa depan, bicarakan Kluivert. Jadi coba tolong itu debut di bawah bayang STI. Saya curiga nih judul dikasih sama Bung Towel. Bung Toel, Ada hak bukan ya jawab. Bang ya? Bukan kan ya Bang ya? Bukan judul dari Bung Toel kan ya Bang? Ya sama sekali bukan lah. Itu kan gak perlu dijawab juga. Gitu loh. Tapi sebetulnya menarik. Kan tadi Ucup bilang kita semua mendukung. Iya, tapi sayangnya model saya yang berkarir sebagai jurnalis, lalu jadi pengamat, sama seperti Bung Joy, kita berpikirannya nggak cuma mendukung gitu loh. Kami mau mengingatkan, kami mau bersuara kalau misalnya supaya ingat gitu loh. Bukannya PSSI-nya nggak ingat, nggak tahu, bukan. Mendukung bukan berarti mengingat STY ya. Ya. Apa? Nggak mengingat STY Artinya kan? jangan STY lagi. Katanya jangan STY lagi katanya. Iya. Karena sudah jangan ingat yang sebelum-sebelumnya. Pelatih emang senang begitu. Mendukung Jadi maksud saya bukan gini. berarti ya. Bukan nggak ngerti lah namanya football development segala macem. Tapi ini sesuatu yang memang jadi mimpi gitu loh. Jadi mimpi yang pokoknya harus diambil. Nah, saya sendiri nggak ngelihat cuma itu. Tadi Pange udah jelasin memang sekarang publik, awam, netizen atau siapapun hanya mau menang lolos. Oke, betul. Makanya Kluivert tanpa harus diomongin kursi panas itu. Target 2 pertandingan Maret ini minimal 4 poin. Tapi apakah menang juga jadi hambatan? Menurut saya enggak. Menang pun punya peluang kita untuk menang. Dengan materi seperti ini. Ditambah-tambah lagi. Pange bilang Australianya B aja sekarang bener. Ini bukan Australia generasinya Tim Cahill, Mark Viduka, Mark Schwarzer, Harry Kewell. Kalau Australianya itu kelar kita. Tapi ini Australianya ya mirip-mirip lah. Apalagi kalau mainnya kayak Graham Arnold waktu 0-0 di GBK. Itu aja kita harus dengan pertolongan Martin Paes. Makanya yang saya mau lihat besok adalah selain kita berharap menang, pendekatan mainnya seperti apa? Lebih positifkah? Lebih tidak boringkah? Hanya sekedar turun duduk, retreat, counter attacking gitu aja? Atau Harusnya lebih bagus Bang Towel. Itu dia. Kalau sama-sama saja buat apa ada pergantian pelatih? makanya saya pancing masuk barang itu kan? Harapannya Masuk itu seperti barang. itu. Masuk. Gitu. Jadi ada analisis. Kenapa pelatih Santayong digantikan? Betul. Harapannya federasi kan mainnya lebih atraktif, lebih bagus dan pasti menuju Piala Dunia. Itu kan harapannya. Cocok coach. Iya, sudah. Jadi kita punya pembicaraan yang lebih naik tuh. Kita mau lihat pendekatan taktikalnya. Lebih konkret lagi apa sih buat awam walaupun nanti ada pelatih. Apakah besok dia mau main dengan 3 back atau dengan 4? Kan itu juga pertanyaan yang menarik. Atau sesuatu yang kita menantikan menarik. Supaya apa? Ada vitamin kita sebagai publik bola, pecinta bola gitu loh. Kalau sekedar mimpi Piala Dunia semua juga mimpi gitu loh. Cuma kalau boleh saya bicara sejak kecil, saya doyan bola, ngeh Piala Dunia 78 Mario Kempes, 82 Paolo Rossi, 86 Maradona, 90 Lothar Matthäus gitu. Yang saya ngeh, saya nggak berani mimpi sejujurnya Indonesia ke Piala Dunia. Karena yang saya mau lihat di Piala Dunia adalah pesepak bola anak bangsa itu yang ada dalam pikiran. Oke, yang mimpi kayak nggak cuma saya, kemudian Bung Towel, tapi presiden kita juga bermimpi bahwa kita akan lolos Piala Dunia, Bung. Nanti Betul. Bung Andre, Karena masih saya ada dalam yang konteks jawabnya ya. romantic Kita football tahan ya. dulu Bang, saat lagi kami kembali untuk Anda.